Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pecatur dunia dimanapun anda berada, ini adalah pertandingan Amadeu melawan petarung dari Brazil ya, PD Mas. Oke, baik teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga klik tombol like ya, atau mungkin teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar jika ada langkah yang seharusnya dilakukan oleh buah hitam atau buah putih. Oke, pada kesempatan hari ini Dewa Amadeu seperti biasa menggunakan E4 dibalas oleh hitam dengan Sicilian Defense di C5. Oke, nah langkah berikutnya putih mengeluarkan gajah C4. Nah ini adalah pembukaan border attack, sementara yang hitam tadi dengan di C5 adalah Sicilian Defense. Oke, pertandingan ini biasanya sering dimainkan oleh para pecatur pemula ya, untuk mengancam F7, dan pembukaan ini adalah pembukaan yang sebetulnya lemah ya untuk dilakukan oleh hitam. Maka para catur grandmaster jarang melakukan pembukaan ini. Maka untuk pengetahuan saja bagi teman-teman, jangan lakukan pembukaan yang seperti dilakukan oleh Dewa Amadeu ini dengan border attack-nya. Ini adalah sangat gampang karena ke depan hitam bisa saja menutup ya, menutup di E6. Langkah berikutnya bisa diusir gajah ke A6, langkah berikutnya B5, dan sudah mati nanti gajah petak terang ya. Kalaupun dia balik lagi, nah ini adalah langkah yang kurang bagus, sementara buah-buah putih hitam sudah berkembang ya pion-pionnya. Oke, langkah berikutnya apa yang dilakukan oleh hitam? Hitam seperti biasa di E6. Nah langkah berikutnya, option berikutnya adalah yang dilakukan oleh Dewa Amadeu adalah langkah yang baru. Biasanya setelah E6, kalau yang sudah dimainkan biasanya dilakukan dengan kuda di C3 ya. Tapi Dewa Amadeu di sini melihat karena nanti akan ada serangan brutal dari pion-pion hitam ini dengan di A3, B5, A6, B5. Langkah berikutnya mungkin dijawab oleh Dewa Amadeu bisa balik lagi ke E2 atau mengeluarkan pion di A3 untuk menyembunyikan gajah terang ya. Tapi ke depan gajah terang ini akan tertutup langkahnya ya, dan sia-sia dengan pembukaan ini. Ya, maka dijawab oleh Dewa Amadeu dengan A3, C3 ya. C3 ini adalah ke depan gajah ini bisa bermanuver ya, entah itu balik ke D3 atau B3 lalu kemudian mengisi spot kosong ya yang ada di C2. Oke, langkah berikutnya ini adalah langkah yang sangat jarang dimainkan atau langkah baru, biasanya kuda yang mengisi pion itu. Langkah berikutnya dijawab oleh hitam dengan memindahkan kuda ya. Mungkin hitam sudah melihat karena tempat pelarian gajah terang ini sudah ada, maka dia tidak mengeluarkan pion di A3 ya, karena sia-sia nanti gajah akan bersembunyi di situ ya, di C2. Oke, tidak melanjutkan dengan A6 nya. Langkah berikutnya jawab oleh putih dengan kuda di F3 dan dijawab oleh hitam dengan kuda F6. Nah, di sini putih dan hitam masih seimbang ya. Tapi langkah apa yang dilakukan oleh putih, yang dimana langkah ini adalah langkah yang tidak diduga ya. Putih melancarkan serangan dengan pion. Nah, ini adalah pion, langkah baru ya. Pion di mengancam kuda ya yang ada di F6. Oke, langkah berikutnya tentu kuda lari ke G4 mengancam 2 kali pion yang ada di E5. Langkah berikutnya pion B4. Oke, untuk menanam pertukaran seperti melindungi pion ya yang diancam oleh kuda 2 kali. Oke, langkah berikutnya pion kali pion dijawab oleh Dewa Amadeu pion kali pion. Lalu gajah gelap cek. Ini adalah langkah yang salah yang sebetulnya disarankan oleh komputer. Hitam mengancam pertukaran dengan pion di E6 di D6. Oke, dijawab oleh putih dengan menggunakan kuda C3 menutup. Langkah berikutnya apa yang dilakukan oleh hitam? Apakah hitam melakukan pertukaran dengan gajah kali kuda atau tidak? Oke, langkah berikutnya hitam menggunakan putri ya. Dan langkah salah lagi, maksudnya ingin mengancam pion 2 kali ya, tapi itu hitam masih kalah kekuatan karena pion yang di D4 ini sudah dikumpulkan kuda dan menteri ya. Oke, langkah berikutnya dijawab oleh Dewa Amadeu dengan melakukan
rokade pendek, lalu hitam pun rokade pendek. Nah, ini bedanya di sini. Hitam melakukan kesalahan, harusnya segera menutup gajah itu ya, gajah itu segera ditutup, diusir ya. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh sisi lane defense. Sisi lane defense dilakukan oleh hitam, ini mentah ya. Maka di sini putih posisinya lebih baik. Oke. Langkah berikutnya apa yang dilakukan oleh Dewa Madeo? Dewa Madeo tentu mengusir kuda di H3, kuda balik ke H6. Nah, disinilah kesalahan putih, kesalahan hitam ya, dengan balik ke H6. Sebetulnya lebih baik putih mengorbankan kuda ya, kuda pion. Oke, di sini tentu dihukum oleh Dewa Madeo walaupun ini langkah bagus, tapi Dewa Madeo memiliki celah untuk menyerang dengan gajah gelap kuda. Dengan langkah ability sangat cocok ya untuk membongkar pertahanan sisi raja ya. Maka si Malaka membuat hitam dimakan, maka terbongkar file G, dan ke depan akan lebih gampang untuk membongkar ya. Dan langkah berikutnya tidak dimakan pun sama, maka hitam kehilangan satu perwira, maka mau tidak mau putih pion kali gajah ya di H6. Langkah berikutnya apa yang dilakukan oleh Dewa Madeo? Dewa Madeo memindahkan kuda ke E4, dan langkah berikutnya hitam belum cukup melakukan kesalahan. Di sini sebetulnya untuk menutupi agar kuda tidak bisa ke mencek ya di F6, maka lebih baik memindahkan gajah gelap ya ke E7. Tapi itu tidak dilakukan. Kuda hitam lebih memilih memindahkan kuda, dan ini adalah langkah yang salah. Tentu dihukum oleh Dewa Madeo dengan memindahkan kuda cek, raja bergeser ya. Ini adalah langkah yang bagus ke H8. Langkah berikutnya apa yang dilakukan oleh Dewa Madeo? Dewa Madeo tidak terburu-buru untuk memindahkan menteri ya ke D3, mengancam pion 2 kali yang ada di H7. Tapi Dewa Madeo di sini melihat bahwa gajah gelap ini sudah tidak ada ruang untuk berlari karena sudah ditutup oleh kuda, maka langkah berikutnya Dewa Madeo memindahkan pion di A3 mengancam gajah, gajah ke A5 disusul dengan B4. Oke. Nah, mau tidak mau gajah ini karena sudah tidak berlari, maka gajah kali pion, lalu pion kali gajah. Langkah berikutnya menteri kali pion mengancam gajah terang. Langkah berikutnya Dewa Madeo memindahkan menteri ke D3 melindungi gajah dan mengancam pion 2 kali ya di H7 untuk checkmate berikutnya. Oke. Sebetulnya hitam bisa menutup dengan kuda ke sini ya. Ini adalah langkah yang disarankan komputer, tapi itu akan sia-sia karena ke depan akan diancam oleh pion ya. Langkah mungkin berikutnya mungkin gajah ke sini ya, menteri ya, dan bisa saja dipukul oleh kuda. Langkah berikutnya kali kuda dan pion kali kuda. Nah, tentu di sini hitam putih unggul ya dengan posisi seperti ini. Oke, mari kita langsung ke permainan berikutnya. Apa yang dilakukan oleh Dewa Madeo ya. Langkah aslinya adalah di sini hitam tidak memindahkan kuda ya. Hitam tidak memindahkan kuda ke F5, tapi lebih memindahkan kuda ke G6, dan ini adalah langkah yang kurang bagus. Maka di langkah berikutnya komputer menyarankan putih memindahkan menteri ya, menteri ke E3, tapi itu belum dilakukan oleh Dewa Madeo. Dewa Madeo memindahkan benteng mengunci menteri ya. Oke. Benteng di B1. Langkah berikutnya menteri balik ya ke E7. Langkah berikutnya baru menteri putih pindah ke E3 mengancam pion. Nah, pion di H6 ini sebetulnya bisa saja oleh putih ya. Bisa saja putih memindahkan raja ya. Tapi itu tidak ditemukan oleh putih. Putih lebih mengajak pertukaran sebetulnya ini dengan mengusir gajah, memindahkan pion ya. Karena langkah berikutnya mungkin disangka oleh hitam, putih akan invasion ya, pion kali pion ya, karena dilewati. Tapi putih tidak menghiraukan itu, dan menteri kali
pion ya. Sebetulnya tadi raja ya, harusnya raja pindah ke B7 ke G7 ya, putih akan baik-baik saja, tapi ini sudah terlanjur. Langkah berikutnya, seandainya pun ini dilakukan, contoh misalkan putih tidak memindahkan pion ya teman-teman, memindahkan gajah, tetap cek oleh kuda, dan langkah berikutnya raja bergeser kemanapun, maka ini pindah ke sini ya. Nah itu bisa saja ya, ini putih tidak akan tertolong walaupun ini pindah ke sini, maka langkah berikutnya bisa ditutup dengan kuda ya. Dan ini adalah langkah berikutnya, bisa saja tapi tetap hitam akan kelabakan walaupun posisi begini ya, karena menteri tidak bisa kemana-mana. Oke, kita langsung ke partai aslinya ya. Keputusan apapun pada posisi ini, ketika tadi ya menteri kali pion di sini ya, menteri kali pion, mau tidak mau menteri hitam harus dikorbankan karena tidak ada lagi ya untuk melindungi pion di H7, maka menteri kali kuda. Setelah menteri kali kuda, pion kali menteri, dan posisi checkmate masih ada ya. Walaupun misalkan setelah ini benteng bergeser, tetap disusul oleh kuda ya. Nah, dan posisi ini sudah tidak ada obat. Misalkan dilindungi oleh kuda, maka akan checkmate ke sini. Oke. Nah, ini adalah sudah tidak ada obat buat hitam ya. Tapi apa yang dipilih oleh hitam ketika posisi ini, ketika sudah posisi ini, hitam tidak melihat bahwa di posisi G7 ini adalah posisi yang sudah tidak dilindungi petak itu ya. Maka hitam mungkin karena sudah melihat bahwa dia akan kalah, artinya menyerah, tapi dengan pion kali gajah, dan langkah berikutnya menteri ke G7 dan checkmate. Oke, itu teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar pertandingan ini ya, jika ada langkah-langkah yang terlewatkan oleh hitam dan oleh putih. Jangan lupa subscribe dan klik like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.